Wong anjing aja lebih baik. Anjing itu dikasih makan akan nurut kepada juragane. Nah kowe kok dipakani kok malah melunjak jaluk putrinya. Nah maka disepakati lebih dari anjing, maka jadilah dia seekor anjing yang akhirnya nanti ketemunya sama si sang kuryang dipanah, kemudian diambil hatinya yang bernama si Tuma, itu ya. Nah jadi ketemunya itu. Kemudian yang kedua, kenapa dikatakan sebagai bumi Siliwangi? Ya karena jelas di Jawa Barat pernah hadir sebuah kerajaan besar yang bernama Pajajaran, ya, yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Siliwangi ini diambil dari dua kata yaitu silih wangi, artinya saling memberi keharuman, gitu ya. Jadi kalau ada orang datang ke tanah Sunda kemudian membawa keharuman artinya baik, maka orang Sunda wajib membalasnya dengan kebaikan, ya. Karena orang Sunda punya falsafah yaitu hade someyah kasemah, artinya baik ramah kepada tamu yang datang. Nah inilah diambil dari dua kata yaitu silih wangi yang bernama Prabu Siliwangi. Walaupun nama asli beliau adalah Pangeran Pamanah Rasa, ya. Kalau di Jogja ada Narso Dalem, ya, yaitu HB 10 yang namanya beliau adalah yang panjang. Ayo orang Jogja asli, Narso Dalem, Sampean Dalem. Halo. Gak tahu. Wah Allah, Masya Allah. Ngarso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Ngayogyakarta hadiningrat. Lah, halo orang Jogja. Aduh, iki mosok karo rajane dhewe ya ora ngerti Gusti Allah, yo. Ya. Ya harus tahu harusnya. Wih rojoku. Iya, tapi kan dia coba nama aslinya habis 10 siapa? Nama aslinya? Aduh. Siapa? Raden Mas siapa? Herjuno Darpito, ya. Terus nama ketika beliau diangkat menjadi putra mahkota Pangeran Mangkubumi, betul. Nah kemudian setelah diangkat menjadi raja, jadi tadi apa? Narso Dalem, Sampeyan Dalem, ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwana Senopati Ingalogo Abdurrahman Sayyidin Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 11 ing Ngayogyakarta hadiningrat. Itu yang asli. Belum lagi yang 2015 beliau menghalalkan sabda, ya, berganti nama lagi, ya, menjadi siapa lagi? Narso Dalem, Sampeyan Dalem, terus ya sudah dibukalah, ya. Jenengan-jenengan itu yang dibayar sama pemerintah kok. Aku pernah dibayar. Oh tapi fasilitasi negara ya, wah gimana? Terima kasih. Ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah Jawa Barat identik dengan nama apa tadi? Pasundan. Ya Pasundan itu karena orang menganggap bahwa kalau datang ke Jawa Barat pasti mendengar bahasa Sunda, ya, padahal Sunda itu bukan merupakan bahasa, ya. Jadi Sunda itu sebuah pulau yang oleh Belanda disebut Pulau Sunda. Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat peta, ya, yang zaman dulu, zaman lama itu ada yang namanya Pulau Sunda sampai dengan Madura, ya, sampai Madura itu masih termasuk Pulau Sunda. Nah itu adalah gambaran bahwa Jawa Barat identik dengan nama Pasundaan, ya, atau Pasundan, ya. Kemudian Siliwangi, yang ketiga adalah Parahyangan. Tapi yang sering tercatat sekarang adalah Parahyangan karena ternyata Parahyangan Timur itu untuk kawasan daerah Garut, Tasik, Ciamis, Pangandaran. Itu adalah Parahyangan Timur. Parahyangan Barat adalah Bandung, kemudian ada Padalarang, ada Purwakarta,
Cianjur, ya. Terus mana lagi? Cileunyi, Cilunyi. Cilunyi kemarin. Cibaduyut, Cibaduyut itu nanti kawasan selatan. Oh, beda. Ya, oke. Cireng Mbak ada ya. Sebelah ya. Oke, ini kawasan Cihampelas Bapak Ibu sekalian. Jadi dulu di sini adalah pusatnya jin. Kalau Bapak Ibu mau belanja jin itu di sini ya. Oh, Ya. Celana jin, jaket jin ya. Jadi bukan jin yang dimasukin ke botol ya. Jin Tomang. Dukun namanya ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, Pak Ridwan Kamil beserta Hamengkubuwono yang ke-10 dulu ceritanya orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Begitupun orang Jawa tidak boleh menikah dengan orang Sunda ya. Alasannya berbagai macam ya. Yang kalau oleh wedok wong Sunda matre. Nah, padahal sama di Jogja juga kalau ngelamar nggak punya gawean terus wah piye wis sesuk mangan opo. Nah, ya. Oh ya ora kabeh. Oleh protes. Ya, kemudian katanya kalau ketemunya laki-laki Sunda hati-hati. Lanang Sunda ki senenge kawin. Nah, ya. Berbagai macam alasan dan cerita ya. Dan itu ternyata di tahun 2015 HP10 bertemu dengan Kang Ridwan Kamil, kemudian menghapus dendam kesumat yang lama yang dulu ketika Patih Gajah Mada menyatakan akan menyatukan Nusantara ya dengan cara salah satunya menikahi anak-anak raja. Nah, pada saat itu Gajah Mada menyatakan ingin menikahi anak dari Prabu Siliwangi. Kemudian Siliwangi akhirnya mengutuslah sebuah pasukan ya untuk menanyakan perihal lamaran tersebut. Tetapi di tengah perjalanan, tepatnya sekarang di daerah kawasan Boyolali, ya, prajurit dari Majapahit menganggap bahwa kerajaan Pajajaran akan menyerang Majapahit. Ya, maka terjadilah akhirnya peperangan dan seluruh pasukan yang dari Pajajaran meninggal dunia. Maka sejak itulah kemudian Siliwangi menyatakan orang Sunda tidak usah menikah dengan orang Jawa. Begitupun ya dari Majapahit menyatakan bahwa tidak usah punya hubungan dengan orang Sunda. Ya, maka dari situ mulai tidak boleh ada pernikahan antara Jawa dengan Sunda, Sunda dengan Jawa. Nah, kemudian sampai dulu sebelum ada Islam di tanah Jawa ini tidak pernah ada yang namanya Jalan Majapahit atau Jalan Hayam, ya. Begitupun di Jogja tidak akan pernah ada nama Jalan Siliwangi atau Jalan Pajajaran. Tetapi setelah Islam akhirnya Jalan Ring Road yang di Yogyakarta itu sekarang kalau di map dilihat itu namanya Jalan Pajajaran atau Jalan Siliwangi. Nah, kemudian di Bandung di depan persis gedung sate itu ada tertulis Jalan Majapahit. Ya, itu adalah Islam, artinya sekarang orang Sunda menikah dengan orang Jogja boleh, termasuk saya mendapatkan orang Kulon Progo ya boleh. Ya, makanya nama Bejo itu karena saya menikah dengan orang Wates, kemudian orang-orang Wates menyatakan kowe wong kang Bejo. Ya, artinya tergantung beruntung karena kamu bisa mendapatkan gadis Jogja. Nah, gitu ceritanya.